Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini teman-teman saya punya satu berita lagi nih teman-teman. Ya, di mana Om Felix dia mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama teman-teman. Kenapa saya mau menanggapi ini? Lagi-lagi karena ada pembahasan tentang Yesus ya teman-teman. Jadi jangan salah paham ya. Oke, kita saksikan seperti apa videonya. Go. Dari saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan Di sini dia mengatakan bahwa Yesus itu Isa. yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya, Muhammad itu dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmet. Oke. Mehmet tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Maka Isa sama dengan Jesus. Boleh nggak kita Ya, memang benar ya teman-teman. Kalau perihal namanya itu memang sama. Yesus Kristus di Indonesia Yesus Kristus, di Arab Isa Al-Masih, di luar negeri misalnya Jesus Christ, di Cina entahlah bahasa Cinanya untuk nama Yesus Kristus apa. Tapi yang jelas memang kalau dalam perihal nama ya teman-teman itu memang sama. menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus. Boleh nggak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Dia punya ibu namanya Maryam. Kalau misalnya di Kristen namanya Maria, gitu kan ya. Artinya ya beda-beda tipis lah. Yesus Ya tidak beda tipis Om Felix. Kalau yang di Al-Quran Isa itu kan ibunya Maryam, saudara Harun. Terus Yesus yang di dalam Alkitab Yesus Kristus itu kan ibunya Maria. Maria saudaranya Elizabeth. Nah, kalau di dalam Al-Quran Isa anaknya Maryam, saudara Harun, ya kan? Anaknya Maryam, saudara Harun. Sedangkan Yesus Kristus belum ada di zaman perjanjian lama, itu beda jauh sekali jaraknya itu Om Felix. Kok Om Felix bilang Maryam dengan Maria itu sama? Konten, lihat kontennya Om Felix. Aduh, pusing deh. dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran, gitu kan ya. Artinya ya beda-beda tipis lah. Yesus di dalam Alkitab ya, itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Sabar, Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran itu tidak ditulis Yesus, Om Felix, tetapi Isa. Jangan disama-samakan dong, nanti jadi bingung umat-umatnya Om Felix. Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Siapa bilang Om Felix tidak menjadikan orangnya beda? Jelas-jelas di situ kontennya itu Isa dengan Yesus jelas beda sekali Om Ustadz. Kok dikasih sama-samakan? Kan aneh. Bagaimana Om Felix mengatakan Isa dengan Yesus itu sama, sedangkan dalam hal konten saja itu sangat berbeda jauh sekali Om Felix. Contoh misalnya dalam hal penyaliban, kematian, kebangkitan, ya kan? Di dalam Al-Quran Isa itu dikatakan diserupakan. Pertanyaannya adalah diserupakan dengan siapa? Sedangkan yang di dalam Alkitab Yesus itu disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Apakah Om Felix mau mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama hanya karena dilihat dari nama? Kan tidak, sekalipun namanya sama, yang kita lihat itu kontennya Om Felix. Aneh juga ini orang. Kalian jelas beda ya Om Felix. Kenapa saya bilang beda? Karena ya itu versi kalian itu diserupakan, sedangkan Yesus Kristus kami itu tidak diserupakan. Faktanya memang Yesus disalib Om Felix, disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Pertanyaannya adalah diserupakan dengan siapa? Ya kan? Itu kan ngegantung. Kita coba ya buka. Nah, dalam QS Anissa ya teman-teman 157, baca. Saya tampilkan screen nih. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak dalam kurung pula menyalibnya, tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai dalam kurung Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka dalam kurung, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, pertanyaannya teman-teman, di sini kan gantung ya teman-teman, tidak jelas, tidak detail. Ini diserupakan dengan siapa? Nah, banyak orang yang menduga bahwa yang diserupakan itu adalah dengan Yudas Iskariot. Jadi diserupakan dengan Yudas Iskariot. Nah, pertanyaannya adalah diserupakan dengan siapa? Di sini kan tidak detail ya teman-teman, gantung. Nah, kalau ditanya sama tetangga-tetangga sebelah ya teman-teman, itu mereka akan mengatakan bahwa Isa diserupakan dengan Yudas Iskariot. Dari mana muncul tafsiran mereka ya teman-teman? Dari mana sumber tafsiran mereka itu ya teman-teman? Tentu kita akan mencari tahu dong. Sedangkan di Quran mereka itu kan tidak detail. Nah teman-teman, kalau kita pernah baca Injil Barnabas ya teman-teman, dan masih banyak Injil-Injil lain. Di dalam Injil Barnabas itu adalah Yudas, diserupakan dengan Yudas Iskariot. Kemudian Isa itu diangkat oleh Allah ke langit ketiga. Begitu teman-teman. Jadi sumber tafsiran mereka itu dari Injil Barnabas. Injil palsu itu. Pertanyaannya, siapa yang menulis Injil Barnabas itu ya kan? Sedangkan kita tahu murid-murid Yesus semuanya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal semuanya.
Pikir dong, apakah Anda mau mengatakan bahwa penulis aslinya adalah murid-murid Yesus? Kan tidak mungkin, mereka sudah meninggal, lalu siapa yang menulisnya, ya kan? Kemudian juga ya teman-teman, kalau kita lihat ya dari abad mula-mula, mulai dari zaman-zaman murid Yesus Kristus ya teman-teman, itu semua mengatakan bahwa Yesus Kristus itu disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga teman-teman. Para murid Yesus itu menyaksikannya secara langsung, ya kan? Kemudian sebagian orang-orang Yahudi yang menolak Yesus pun itu mereka mengakui, mereka menulis Yesus itu benar-benar disalibkan, benar-benar mati, bangkit pada hari yang ketiga teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ya teman-teman, mulai dari zaman murid Yesus, tentu murid Yesus apa yang mereka tulis di dalam Alkitab itu semua fakta ya teman-teman. Kenapa? Karena hanya orang gila yang mempercayai omongan orang yang hidup zaman sekarang dibanding dia tidak mempercayai murid-murid Yesus Kristus. Saya percaya apa yang dicatat, apa yang dikatakan oleh para murid Yesus Kristus. Tentu mereka menyaksikan, melihat secara langsung Yesus disalib, Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan itu semua tercatat di dalam Alkitab. Kemudian ya teman-teman, sejarah, data sejarah baik di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab itu semua akurat, itu semua valid, itu semua tidak bisa dibantahkan dengan apapun teman-teman. Kenapa? Yang namanya sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, tidak bisa dibantah dengan apapun teman-teman. Kemudian ya kita lihat ya teman-teman, berjalannya waktu. Mulai dari abad mula-mula ya teman-teman, sejarahnya itu normal ya teman-teman, dalam arti kematian Yesus, disalib, bangkit itu semua sejalan ya teman-teman, masih mulus-mulus, masih normal ya teman-teman. Semua mengakui itu ya teman-teman, bahkan sampai sekarang. Tetapi anehnya ya teman-teman, pada abad ke-6 atau abad ke-7 ya teman-teman, muncul Islam, ya kan? Pada abad yang ke-6 atau ke-7 ini ada perbedaan sejarah dan mengatakan bahwa Isa diserupakan. Isa tidak disalib, hanya diangkat. Itu diangkat oleh Allah ke langit yang ketiga. Kita hitung, kita lihat ya teman-teman, di abad 6 atau 7 ini ada perubahan sejarah. Sedangkan dari sebelumnya sejarahnya itu normal teman-teman, yaitu benar-benar yaitu peristiwa di mana Yesus disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kenapa pada abad ke-6 atau ke-7 ini teman-teman ada perubahan sejarah? Ada cerita yang tidak sama dengan sejarah yang sudah dari dulu-dulu, yang dari mula-mula. Aneh kan? Kemudian ya teman-teman, kalau kita lihat ya di seluruh dunia ini ya teman-teman, di seluruh dunia ini itu semua mengakui itu Yesus mati, Yesus disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga teman-teman. Bahkan sebagian orang Yahudi yang menolak Yesus saja mereka mengakuinya. Bayangkan, mereka mengakuinya Yesus itu disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Tuh, sebagian orang Yahudi yang menolak Yesus saja mereka mengakui itu. Kemudian kalau kita lihat lagi ya teman-teman, orang Kristen Arab, mereka kan menyebutnya Isa Al-Masih. Mereka pun mengakui itu, Isa Al-Masih mati, Isa Al-Masih disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Isa Al-Masih versi Kristen Arab itu sama dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kenapa ya teman-teman, pada abad ke-6 atau ke-7 ini tiba-tiba ada perubahan sejarah. Datang tiba-tiba kemudian mengatakan bahwa Isa Al-Masih diserupakan. Kira-kira ada apa ini sebenarnya teman-teman? Datang tiba-tiba, datang belakangan, kemudian mengatakan bahwa Isa Al-Masih diserupakan. Saya tanya Anda, mau percaya yang manakah Anda? Mau percaya, ingat ya, sejarah itu tidak bisa berubah, tidak bisa diubah-ubah. Kenapa? Karena peristiwa itu benar-benar terjadi. Pertanyaannya adalah, mau percaya manakah saudara? Mau percaya yang apa yang dialami, dilihat langsung oleh murid-murid Yesus, oleh orang Yahudi? Atau mau percaya, kemudian itu juga dibuktikan, didukung dengan bukti-bukti di luar Alkitab ya teman-teman. Contoh misalnya Tacitus, sejarawan Romawi, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, itu semua, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Itu semua dibuktikan baik di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Sejarahnya itu kuat sekali teman-teman. Pertanyaannya adalah, mau percaya yang manakah Anda? Mau percaya para murid Yesus yang menyaksikan langsung Yesus disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga? Atau mau percaya orang yang muncul pada abad belakangan, lalu kemudian tiba-tiba datang mengatakan bahwa Isa Al-Masih diserupakan? Hello, mau percaya manakah Anda? Saya pribadi, saya lebih percaya orang yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Bahkan orang Yahudi pun, sebagian orang Yahudi pun yang menolak Yesus, mereka mengakui itu, mereka mencatat itu. Bukti sejarahnya semua kuat, valid. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, di seluruh dunia ini ya teman-teman, kalau kita lihat, yang berbeda itu hanya yang di abad ke-6 atau ke-7 ini. Mereka mempunyai cerita sejarah yang berbeda. Hanya satu saja ya teman-teman, kita lihat yang berbeda, yaitu abad ke-6 atau abad ke-7 itu. Hanya itu yang berbeda loh teman-teman. Tetapi kalau kita lihat ya dari semua mengakui itu, Yesus disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang berbeda itu hanya satu, yang abad ke-6 atau ke-7 ini. Kira-kira saudara mau percaya yang mana? Silakan berpikir dengan logik. Terima kasih ya teman-teman. Semoga Anda paham. Semoga Anda paham dan tidak memaksakan lagi untuk menyamakan Isa itu adalah Yesus. Dari sejarah saja kita sudah lihat ya teman-teman. Yesus dan Isa itu berbeda. Isa, ibunya Maryam, saudara Harun. Yesus, ibunya Maria, saudara Elizabeth. Yesus, dia belum ada di zaman Musa, Harun, Maryam.
Dan itu jauh sekali jaraknya teman-teman. Aneh kan? Oke, terima kasih. Semoga Anda paham. Semoga Anda paham ya. Salam sadar, salam toleransi. Semoga paham. Terima kasih Om Felix.